Berikut ini tutorial cara membuat matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, di mana matriks ini berkaitan dengan diagram SWOT dan matriks SWOT dalam membuat strategi suatu perusahaan. Di sini saya sudah sediakan berupa data yang berkaitan dengan pembuatan matriks QSPM tersebut. Ini adalah merupakan rekapitulasi dari suatu hasil kuesioner yang digunakan pada kuesioner QSPM, di mana QSPM ini digunakan untuk menentukan prioritas strategi yang harus kita jalankan setelah kita membuat suatu matriks SWOT. Jadi di sini ada strength atau kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman yang diperoleh dari perencanaan yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kemudian ada di sini diagram SWOT yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada matriks SWOT-nya. Jadi dari matriks SWOT ini nanti akan kita buat matriks QSPM-nya untuk menentukan strategi yang prioritas yang harus dijalankan suatu perusahaan. Di mana strategi pertama itu perekrutan tenaga kerja, strategi kedua penyediaan kendaraan untuk menjemput barang, kemudian ini berkaitan dengan aplikasi e-commerce memberikan promosi, kemudian keempat itu memiliki staff, kemudian kelima itu marketing, dan yang keenam itu kegiatan kantor dilakukan secara terkomputerisasi, yang ketujuh terus melakukan inovasi, yang kedelapan itu pelatihan secara berkala dan diawasi, kemudian yang kesembilan itu memberikan promosi biaya kepada saat COVID, kemudian yang kesepuluh itu memberikan penghargaan kepada karyawan yang produktivitasnya tinggi. Jadi itu merupakan beberapa strategi yang disarankan setelah melakukan matriks SWOT. Jadi beberapa strategi itu nanti akan kita buat mana prioritas utama yang harus dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jadi yang mengisi kuesioner matriks ini nanti adalah orang-orang yang berkompeten atau top manajemen dari suatu perusahaan yang memiliki kemampuan berkaitan dengan strategi yang harus dijalankan suatu perusahaan. Jadi di sini responden mengisi yang adalah yang memiliki kompetensi dalam masalah strategi perusahaan dalam kasus kita ini. Jadi di sini nanti ada 5 skala, yaitu menggunakan skala Likert 1 sampai 5 atau 5 sampai 1 sama aja. Di mana nanti 1 itu menyatakan tidak tertarik, 2 itu tertarik rendah, 3 itu tertarik, kemudian 4 itu tertarik sedang, kemudian 5 itu tertariknya tinggi. Jadi sangat tertarik kalau dia poin 5. Jadi ini merupakan rekapitulasi dari beberapa responden yang sudah saya sebar sebelumnya, karena ini merupakan contoh untuk pembelajaran membuat matriks QSPM-nya. Jadi yang perlu kita ambil di sini ada bobot, yaitu bobot kita peroleh dari diagram SWOT yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita pindahkan di sini pada bagian kekuatan, bobot di kekuatan setelah kita peroleh pada video sebelumnya dalam membuat diagram SWOT. Kemudian di sini bobot dari kelemahan kita pindahkan. Kemudian di sini ada peluang, ada 4 pertanyaan, kita pindahkan semua bobotnya. Langsung saja disama dengankan. Kemudian di sini ada ancaman juga ada 4 pertanyaan. Jadi bobotnya itu kita pindahkan yang sudah kita peroleh nilainya pada video sebelumnya dalam membuat diagram SWOT. Oke, jadi bobot ini sangat berpengaruh di dalam membuat matriks QSPM. Jadi ini strategi-strategi yang kita rencanakan, ada 10 strategi yang kita usulkan di sini. Jadi ini rekapitulasinya dari beberapa responden kita peroleh, ada rata-rata 5, rata-rata 4, rata-rata 5, rata-rata 3, rata-rata 4. Jadi ini nanti kita hitung dari kita namakan AS nilainya tadi, kemudian kita berikutnya itu akan kita peroleh nilai TAS-nya. Nilai TAS ini bobot dikali dengan AS. Jadi bobot kita kalikan dengan AS. Ini untuk strategi pertama
berkaitan dengan kekuatan. Kemudian strategi kedua kita kalikan dengan bobot di kekuatan pertama. Begitu juga seterusnya, yaitu untuk strategi ketiga dikalikan dengan bobot. Kemudian yang keempat juga. Yang keempat, jadi di sini nilai AS pada strategi keempat dikalikan dengan bobot pada setiap bagian. Di bagian kiri ini adalah ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman yang dimiliki perusahaan tersebut. Jadi ini dikalikan satu persatu untuk mendapatkan nilai TAS. Jadi nilai TAS ini nanti ditotalkan semua untuk strategi 1, strategi 2, strategi 3 sampai strategi 10. Jadi setelah kita peroleh nanti total per strategi tersebut, nanti akan kita ranking mana strategi yang paling diinginkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas ataupun keuntungan perusahaan tersebut. Oke, sudah kita peroleh untuk nilai TAS pada setiap strategi pada bagian pertama kekuatan. Nanti kita akan tarik, tinggal tarik aja, nilainya nanti akan ikut. Jadi kita peroleh pertama itu untuk strategi pertama 0,93, 0,74, 0,74, 0,74, 0,56, 0,74, 0,56, 0,56. Untuk strategi ke-9 pada poin pertama kekuatan 0,93. Untuk strategi ke-10 pada bagian pertama kekuatan itu 0,74. Jadi kita tarik. Oke, sudah kita peroleh semuanya untuk strategi pertama berdasarkan SWOT di sebelah kiri. Strategi kedua, strategi ketiga, strategi keempat, strategi kelima. Kemudian ini strategi ke-6. Kemudian ini strategi ke-7. Selanjutnya strategi ke-8. Kemudian strategi ke-9. Kemudian strategi ke-10. Jadi di sini semua strategi sudah kita peroleh nilai TAS-nya. Jadi nilai TAS ini akan kita totalkan penjumlahan semua nilai TAS. Jadi kita peroleh nilainya untuk strategi pertama ini kita peroleh nilai total TAS-nya 15,7, TAS kedua 15,5, ketiga 14,4, 14,5 keempat, kelima 14,9, 15, 13,8, 13,6, 13, 15,6, 13,9. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, kita transpose. Jadi ini dari pertama sampai ke 10. Kemudian kita coba bagian kanan, di sebelah kanannya nanti kita buat semua strategi tersebut. Apa aja strateginya yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi di sini strategi pertama. Jadi ini belum kita ranking, kita buat sortir. Ini sudah terjadi perankingan. Jadi di ranking pertama itu nilainya 15,68, ranking paling bawah itu 13,57. Jadi ranking pertama itu 15,68 itu perekrutan tenaga kerja yang handal. Kemudian untuk 15,64 itu memberikan promosi biaya karantina pada saat pengiriman COVID. 15 yang ketiga 15,54 memiliki staf khusus untuk menangani komplain. Jadi ini peringkatnya 1 sampai 3 tadi sudah saya sebutkan, itu merupakan nilai. Kemudian ini beberapa uraian strateginya. Jadi sudah kita ranking 1 sampai ranking 10 sudah kita peroleh strategi apa saja yang prioritas harus dilakukan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas ataupun keuntungan perusahaan tersebut. Dimana yang pertama ini saya sebutkan itu perekrutan tenaga kerja.
yang ada dalam sistem WA, kemudian memberikan promosi saya sebutkan tadi pada saat COVID. Yang ketiga itu memiliki staf khusus yang menangani komplain. Yang keempat itu menyediakan kendaraan untuk menjemput barang kiriman pelanggan. Kemudian semua kegiatan kantor dilakukan secara komputerisasi, melakukan kegiatan marketing secara online, memberikan promosi pengiriman barang, kemudian memberikan penghargaan, kemudian terus melakukan inovasi, kemudian pelatihan secara berkala yang diawasi. Itu merupakan peringkat terakhir. Jadi sini saya warnai 3 prioritas. Jadi yang pertama ini saya sarankan untuk segera dilakukan. Yang pertama itu 1 sampai 3, misal direncanakan misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga adalah strategi 1 sampai 3. Kemudian untuk strategi 4, 5, 6 itu saya sarankan dijalankan setelah 6 bulan ke depan ataupun bisa juga 1 tahun, tergantung map yang kita buat. Kemudian 7 sampai 9 untuk saran berikutnya, mungkin ini setelah tahun kedua. Kemudian ke-10 adalah prioritas terakhir, melakukan pelatihan secara berkala. Jadi mungkin cukup sekian video kita dalam membuat matriks KSPM. Mudah-mudahan bermanfaat.